Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 10624001. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode bayani, burhani, dan irfani dalam kajian hukum Islam. Metode bayani berasal dari kata bayan, yaitu artinya penjelasan atau pendekatan tekstual yang berdasarkan nas, Al-Quran, dan hadis. Ciri-cirinya ini berdasarkan dalil nakli atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditafsirkan hukum secara tekstual, tidak menggunakan logika atau akal yang berlebihan. Contohnya itu larangan riba adalah haram, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, metode burhani. Kata burhan berasal dari berarti bukti atau argumentasi, pendekatan rasional atau akal yang logis. Ciri-cirinya itu adalah menggunakan akal, ilmu, dan logika yang didasarkan pada bukti empiris dan rasionalitas. Ini cocok untuk ijtihad modern atau di zaman sekarang. Contohnya penggunaan vaksin halal seperti vaksin corona yang sudah dianalisis melalui ilmu kedokteran. Yang terakhir yaitu metode irfani. Berasal dari kata irfan, yaitu pengetahuan batin dan pendekatan intuisi atau kejiwaan yang spiritual, seperti kebenaran yang diperoleh melalui zikir, kontemplasi, dan penyucian jiwa. Ini contohnya yaitu adalah makna sholat bukan hanya sekedar gerakan, tetapi juga sarana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya, bayani memberikan dasar syariat dan burhani memberikan rasa yang rasionalitas atau logis, dan irfani memberikan kedalaman spiritual. Baiklah, yang kedua yaitu materi yang akan saya jelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita ketahui Al-Quran ini bukan sekadar kitab hukum, melainkan juga kitab nilai yang berisi prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dan kemaslahatan atau kebaikan untuk umat. Nah, apa sih pengertian dari Al-Quran? Al-Quran ini berasal dari kata qiraah, yaitu bacaan yang berulang. Secara istilah yaitu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, yang dibukukan atau dimushafkan, yang diriwayatkan secara mutawatir atau berlangsung, dan menjadi ibadah saat dibaca. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam ilahi yang hidup, mengandung dimensi spiritual, rasional, dan sosial secara menentu. Nah, bagaimana proses turunnya Al-Quran ini? Kita ketahui yaitu turun secara berangsur-angsur, yang diturunkan selama 22 tahun lebih, yang dimulai di Gua Hiro dan berakhir di Madinah, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 32. Tujuannya diturunkan secara bertahap adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Klasifikasi ayat. Nah, ayat Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu Makkiyah yang turun sebelum Hijriah, yang menekankan tentang akidah, moral, dan kesabaran. Contohnya Quran surah Al-Isra ayat 26. Dan Madaniyah, yaitu turun setelah Hijriah, yang berisi tentang hukum sosial, ibadah, politik, ekonomi, dan keluarga. Hal ini menunjukkan evolusi hukum Islam dari pembinaan iman individu menuju tatanan masyarakat umum. Nah, dalam prinsip hukum Islam atau hukum dalam Al-Quran yaitu keadilan, meningkatkan hak pada tempatnya, kemaslahatan, mencegah mudarat dan meraih manfaat, kebebasan dan tanggung jawab, dan taklil ibadah. Setiap hukum bermuara pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah nilai dan relevansinya dalam Al-Quran
Al-Quran adalah sistem nilai abadi yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Bukan sekedar kumpulan hukum, tetapi pedoman etika universal yang ditunjukkan pada Al-Quran juga. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menjadikanmu susah, tetapi sebagai peringatan bagi kamu yang takut kepada Allah. Yaitu adalah sumber hukum Islam yang kedua, as-sunnah atau hadis. Sunnah bukan sekadar tradisi keagamaan, melainkan juga manifestasi wahyu dari tindakan Nabi Muhammad sebagai manusia ideal. Jika Al-Quran adalah konstitusi hukum Islam atau landasan dasar, maka sunnah adalah putusannya atau menjelaskan penerapan pasal-pasal yang dalam Al-Quran secara nyata. Pengertian sunnah yaitu berasal dari kata jalan atau cara hidup, baik yang terpuji maupun tercela. Secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang berkaitan dengan hukum syar'i Islam. Jenisnya apa saja sih sunnah ini? Yang pertama adalah sunnah atau hadis qauliyah, ucapan Nabi sebagai dasar hukum. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi yang dijadikan teladan nyata. Yang terakhir, sunnah takriyah, persetujuan Nabi terhadap tindakan sahabat. Nah, dalil yang mewajibkan kita mengikuti sunnah yaitu An-Nisa ayat 59 yang artinya taatlah kepada Allah dan Rasul. An-Nisa juga ayat 80, ketaatan kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Yang terakhir Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Rasul adalah teladan yang terbaik. Nah, apa sih fungsi sunnah terhadap Al-Quran ini? Yang pertama adalah bayan tafsir, menjelaskan ayat-ayat yang masih umum, yang tidak ada dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, seperti tata cara sholat yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, bayan takrir, menguatkan hukum yang telah disebut dalam Al-Quran, penguatan kembali. Yang ketiga, bayan taudoh, menjelaskan tujuan dan hikmah hukum seperti keadilan sosial melalui zakat. Yang terakhir, bayan tasyri, menetapkan hukum baru yang belum disebutkan dalam Al-Quran, yaitu larangan daging keledai jinak. Nah, fungsi-fungsi tersebut menegaskan bahwa sunnah adalah tafsir hidup, arti yang hidup dari wahyu yang menyesuaikan realitas sosial zaman Nabi. Nah, klasifikasi hadis ini dan juga ada prinsip verifikasi. Nah, yang pertama berdasarkan kuantitas perawi. Ada dua, hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan banyak perawi yang dapat dipastikan hukumnya. Yang kedua, hadis ahad, diriwayatkan sedikit perawi yang bersifat zon atau dugaan kuat. Yang ketiga yaitu selanjutnya berdasarkan kualitas sanad. Sahih yang berarti sanad kuat dan perawi terpercaya. Hasan, sanad bersambung tapi hafalan sedikit lemah. Dhaif, ada kelemahan sanad atau perawi. Nah, korespondensinya antara Al-Quran dan antara sunnah dan Al-Quran ini yaitu konsisten dengan Al-Quran, korespondensinya yaitu sesuai teks ajaran sejarah dan bermanfaat dan fungsional. Hubungan dengan filsafat dan as-sunnah yaitu maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, dan harta keturunan. Yang selanjutnya dimensi filsafat hukum. Ontologis yaitu sunnah sebagai realitas hukum ilahi. Epistemologis, cara mengetahui hukum melalui sanad dan verifikasi. Aksiologis yaitu menunjukkan nilai moral dan sosial hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sunnah merupakan tafsir hidup yang dari wahyu mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial.
menjadikan hukum Islam lebih adil, rasional, dan relevan sepanjang masa. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.